Halo Sobat Investor, balik lagi bersama gua. Oke, bagi teman-teman, semoga video ini menjadi manfaat, kemudian menjadi bahan edukasi dalam memutuskan teman-teman berinvestasi di capital market. Nah, bagi teman-teman yang mau template perhitungan harga wajar ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Kirim buktinya ke Telegram gue langsung akan kirim secara lengkap template ini, seperti itu. Nah, tujuannya supaya kita dapat memprediksi harga wajar dan kita tahu saham apa yang kita beli dan kita beli saham yang kita tahu. Seperti itu. Jika kita mengetahui harga wajar minimal, kita bisa masuk apakah sekarang harganya mahal ataupun sudah atau sudah murah seperti itu, ya. Baik, kita lanjut. Hari ini gue mau analisa antara harga wajar dengan teknikal. Ada saham ASI, Java, dan Akra yang sudah gue upload di video sebelumnya. Sekarang gue analisa secara teknikal. Nah, secara perhitungan memang kita dapatkan harga wajar ASI itu di 6.719 dengan asumsi apakah memang ASI itu pernah di tahun 2022 ini di kuartal 1 apakah sudah menembus harga 6.700-an ataukah belum. Kita lihat secara teknikal. Kemudian ada analisis stock bid, itu harga ASI harusnya dihargai di 7.900-an. Oke, kita lihat harga ASI. Jika lihat dari 2022 all time high-nya itu pernah mencapai di harga 7.700-an. Jadi analisis stock bid itu memang sudah tepat ya, seperti itu bisa dikatakan. Kemudian sejak bulan Mei, memang ASI cenderung sideways, kemudian downtrend. Tepat di bulan Juni memang ASI sudah menembus garis EMA 50 ya, dan di bawah garis EMA 150 semenjak bulan Juli. Nah, keadaan harga sekarang itu ASI ditutup di 5.950 ya. Ini masih belum mampu menembus support di 5.825 ya, belum mampu. Artinya ada cenderung ASI memang bertahan di harga 500-an sampai dengan 6 ribuan ya. Oke, kita lihat secara broker summary. ASI memang banyak distribusi oleh asing ya, banyak dijual oleh asing. Kemudian kenaikan penurunan 2,45% ini adanya distribusi juga asing, seperti itu. Nah, jika memang minggu depan proyeksinya asing masih ada di distribusi atau dijual oleh asing, maka cenderung akan menembus atau tertahan di support 5.800-an di sini. Itu untuk proyeksi ASI. Dan secara umum sebelum dan selama ASI memang berada di bawah EMA 50 dan EMA 150, maka ASI bergerak downtrend dengan ditandai dengan garis MACD yang bergerak menuju ke bawah. Oke, itu untuk ASI. Jadi kesimpulannya ASI pernah menembus harga 7 ribuan ataupun harga 6 ribuan. Nah, apakah ASI bisa berbalik arah? Tentu secara kinerja ASI masih bagus, perusahaan besar. Kita tinggal menunggu momentum saja, karena memang sekarang capital market sedang banyak berita-berita tidak bagusnya ya, seperti inflasi, kemudian perang-perang dunia, seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham selanjutnya, yaitu ada Pegas ya. Ada Pegas, ada saham Pegas ini, gua sudah prediksi di harga 1.900-an dan stock bid itu di analisisnya banyak yang memperkirakan Pegas itu harus dihargai 1.800-an. Oke, kita lihat secara teknikalnya. Saham Pegas itu ditutup di harga 1.530-an. Masih tertahan di atas support 1.525-an. Nah, ini juga cukup menarik ya Pegas karena berada di antara di atas garis EMA 150 dan di bawah garis EMA 50-an. Nah, ini bergerak cenderung downtrend tapi sedang sideways. Nah, selama berada di
apa namanya, di bawah resisten 1585, kemudian di atas garis support 1520, maka ASI akan cenderung sideways. Kemudian kita lihat secara broker summary. Nah, penurunan 2,54% ini adanya memang distribusi ya, banyak yang menjual saham Pegas, kemudian asing juga memang keluar sangat banyak di seminggu terakhir ini. Setelah di 2 minggu sebelumnya itu Pegas itu diakumulasi. Nah, proyeksinya seperti tadi, karena garis masih berada di garis EMA 50, cenderung memang kuat untuk turun, tetapi masih di batas aman ya, garis EMA 150. Ada kemungkinan minggu depan juga akan berbalik arah menuju resisten terdekatnya, seperti itu. Itu untuk Pegas. Kemudian sebelumnya terdapat gap ya, seperti di video sebelumnya gue sampaikan, 9 dari 10 gap itu pasti tertutup, dan ini terbukti di Pegas ya, dari harga 1.700-an, kemudian turun ke harga 1.600-an, kemudian berbalik lagi berbalik di rejection lagi untuk menutup gap tersebut, seperti itu. Jadi jangan takut, justru ada kesempatan kalau misalkan teman-teman menemukan saham-saham yang mempunyai gap, seperti itu. Itu untuk Pegas. Jadi sudah pernah menembus harga 1.800, tapi belum pernah menembus harga 1.900 ya di 2022 ini. Tapi intinya memang jika laporan keuangannya di kuartal 2 itu bagus, maka kemungkinan Pegas ini akan sangat menarik ya untuk berbalik arah. Oke, selanjutnya ada saham Japa. Saham Japa ini pernah gue hitung harga wajarnya, rata-ratanya di 1.800-an, kemudian stock split analisisnya itu menyatakan bahwa saham Japa ini harusnya dihargai di harga 2.000-an. Kita analisis secara teknikal. Nah, saham Japa memang pada tanggal 15 kemarin itu ditutup di 1.455 ya. Ini saham Japa masih tertahan di area support 1.455 ini ya. Break dia mampu bertahan untuk menekan penurunan, seperti itu. Kemudian Java juga memang secara umum berada di antara garis EMA 50, namun cenderung kuat berada di bawah garis EMA 150, dan garis EMA CD juga memang belum mampu untuk melakukan persilangan, artinya memang cenderung untuk downtrend atau melanjutkan sideways-nya jika memang minggu depan mampu balik lagi menembus di atas garis EMA 150. Kemudian penjualan untuk Java kemudian menurut broker summary ya, penurunan 2,67% ini juga memang ditandai oleh asing yang distribusi banyak ya. Kemudian secara umum memang tidak ada akumulasi maupun distribusi. Namun asing memang keluar dengan jumlah yang banyak. Nah, maka proyeksinya untuk Java seperti tadi akan kemungkinan jika menembus support akan menuju support kedua ya di 1.420-an, atau memang menguji lagi nih untuk menembus bertahan di atas garis EMA 50, seperti itu. Kemudian ini juga terdapat gap ya, Java di 1.590, kemudian turun ke 1.565, tetapi masih bisa ditutup dengan tipis ya. Artinya memang kesimpulannya setiap gap yang terjadi itu akan ditutup, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah beli di harga 1.300-an ya ini bisa dipertimbangkan untuk take profit terlebih dahulu dengan keadaan market dan berita buruk ya, inflasi yang besar di Amerika, maka bisa dipertimbangkan untuk take profit dulu jika sudah pernah beli di 1.300-an, atau memang ingin menunggu mengkonfirmasi jika memang break di bawah resisten ini, kemungkinan bisa
keluar keluar dulu. Karena memang asing hari ini juga banyak untuk menjual saham Java ini. Oke, itulah ketiga analisa dari gue terkait saham ASI, kemudian Pegas, dan Java. Nah, untuk Java sendiri tadi memang belum pernah menembus harga 2.000 ya di 2022 ini ya. Eh, ya belum pernah. Namun penurunan ini juga bisa diproyeksikan kesempatan atau bisa dimanfaatkan untuk take profit terlebih dahulu. Oke, teman-teman, itu saja. Belilah saham yang teman-teman ketahui dan ketahuilah saham yang teman-teman beli. Seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa.